Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai teman-teman, jumpa lagi di acara Yuk Berkisah bersama Ayah Soli, penutur kisah. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, hari ini seperti biasa Ayah Solih akan berkisah. Emang Ayah Solih bisa berkisah apa? Oh, jangan salah. Ayah Solih bisa berkisah tentang bagaimana perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Apalagi ayah? Para sahabat-sahabat Nabi, kisah para sahabat-sahabat Nabi, dan juga kisah para ulama-ulama terdahulu yang sangat alim, dan juga kisah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah. Baik teman-teman, siap mendengarkan kisah pada hari ini? Baik, Masya Allah. Baik, teman-teman, persiapan duduk yang paling rapi. Baik teman-teman, hari ini Ayah Solih akan berkisah pasukan perang dan ikan paus besar. Masya Allah. Sudah pernah dengar kisahnya? Kalau sudah, kita dengarkan lagi. Kalau belum, kita dengarkan juga. Baik. Dahulu kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil salah satu sahabatnya, yaitu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah diamanahi oleh Rasulullah menjadi seorang panglima perang yang akan memimpin sejumlah 300 pasukan perang untuk menghadang kafir Quraisy. Mereka diberikan misi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke sebuah tempat, yaitu laut. Tujuannya adalah mereka menghadang para pasukan kafir Quraisy yang akan menyerang. Nah, singkat cerita teman-teman, ketika seluruh pasukan sudah dipersiapkan untuk segera berangkat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayakan kepada Abu Ubaidah, mereka bersiap-siap akan berangkat. Mereka berdiri dengan rapi, bersiap. Siap, gerak. Masya Allah. Sebelum berangkat mereka berdoa, ya, mereka luruskan niat bahwa perjalanan ini bukan perjalanan untuk traveling atau perjalanan untuk jalan-jalan lihat pemandangan laut, ke laut jalan-jalan, bukan. Tetapi mereka tujuannya adalah berjihad di jalan Allah, agar Allah Ta'ala memberikan pahala yang istimewa, yaitu surga. Masya Allah. Nah, singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memberikan satu kantong kurma untuk perbekalan selama perjalanan. Iya, satu kantong kurma. Kalau hari ini kita mungkin satu kresek kurma, ya, satu kresek besar diberikan kepada Abu Ubaidah untuk dibawa dan nanti dibagikan kepada seluruh prajurit. Ada 300 prajurit. Emang muat Ayah Solih? Nah, ini kita lihat kisahnya. Jadi, ketika Abu Ubaidah sudah mendapatkan kurma dari Rasulullah, Abu Ubaidah membagi kurma-kurma itu ke seluruh prajuritnya. Satu prajurit ternyata hanya mendapatkan satu butir kurma. Iya, satu butir kurma. Dan itu mereka harus mengirit makanan itu. Hanya satu butir kurma, tidak ada makanan yang lain. Karena pada saat itu, ya, musimnya lagi musim paceklik, ya, persediaan makanan hanya sedikit. Nah, kemudian teman-teman, mereka jaga baik-baik makanan kurma itu. Mereka isep-isep. Ketika udah diisep, mereka simpen lagi, taruh saku.
mereka lakukan perjalanan. Kalau lapar, mereka ngisep-ngisep lagi. Kemudian minum air untuk mengenyangkan perut. Emang kenyang, Ayah Soli? Ya nggak kenyang juga. Cuman bagaimana lagi? Hanya itu makanannya. Ya. Kemudian mereka berangkat bersama pasukan-pasukan perang. Tidak lupa mereka membawa untanya ataupun kudanya agar bergantian ketika jalan kaki capek, ya. Kemudian mereka mengisap-isap kurma itu, dan kurma itu tidak boleh habis. Itu persediaan selama perjalanan. Namun qadarullah, ya, ketika di perjalanan selama 1 hari, kemudian mereka bermalam, ya, kemudian mereka ternyata habis kurma itu karena cuma satu kurma. Setelah kurma itu habis, mereka saat itu melalui ke sebuah tempat yang banyak di situ dedaunan, banyak pohon-pohon. Nah, saat itulah unta mereka disuruh makan, kudanya suruh makan, dan mereka pun akhirnya memakan dedaunan. Mereka ambil dedaunan, mereka tumbuk-tumbuk pakai air, pakai tongkat, ditumbuk-tumbuk, dikasih air. Setelah itu dimakan. Kira-kira gimana ya rasanya? Ada yang pernah makan daun di sini, teman-teman? Nah, teman-teman, ternyata bukan cuma kambing yang makan daun, manusia juga bisa makan daun, ya. Contohnya daun apa saja yang bisa dimakan, ya? Daun pete Cina, ya, daun bayem, ya, daun asem, ya, kemudian daun jambu. Daun jambu ini buat obat agar kita diarenya mampet, ya. Terus yang lain-lain, ya, masih banyak, ya, dedaunan yang bisa dimakan, ya. Kalau teman-teman doyan, boleh dicoba di rumah. Nah, Ayah Soli lanjutkan. Nah, ketika mereka lapar, hanya daun yang dimakan. Tapi teman-teman, mereka tidak mengeluh sedikit pun. Mereka malah bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan kami makanan dan minuman. Mereka bersyukur. Padahal mereka itu kelaparan. Dan mereka senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Nah, singkat cerita teman-teman, mereka lanjutkan perjalanan kembali. Ya, ada yang mungkin lemas. Wahai sahabatku, kamu lemes. Iya, aku udah lemes. Ya udah, gantian. Ini naik unta, biarkan saya yang jalan. Masya Allah teman-teman, mereka saling tolong menolong, ya. Ada yang lemes kemudian naik unta, yang habis naik unta gantian jalan kaki. Mereka terus melakukan ke sebuah tempat, perjalanan menuju ke sebuah tempat. Sampailah mereka di tempat yang sangat indah, yaitu di tepi lautan, di pinggiran lautan. Mereka merasakan angin yang begitu segar. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Allahu Akbar. Mereka tak henti-hentinya menyebut nama Allah ketika melihat keindahan. Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka faqina adzabannar. Mereka mengucapkan dzikir, mereka mengucapkan tasbih, mereka mengucapkan hamdalah dan lain sebagainya. Nah, saat itulah ternyata seluruh pasukan berhenti, tercengang melihat sebuah benda yang tidak tahu itu benda apa. Benda apa itu? Besar sekali seperti bukit. Ayo kita dekatin. Oh iya, benar, besar sekali. Ayo kita dekati, teman-teman. Mereka mendekati. Ketika mereka mendekati, semakin dekat, kok baunya amis. Kalau bau amis itu pertanda berarti ini adalah hewan di lautan, ikan. Tapi kok ikan besar sekali, ya? Nah, ternyata Abu Ubaidah ketika melihat, kemudian beliau mengatakan, wah, ini bangkai. Kemudian Abu Ubaidah berpikir, bangkai boleh dimakan? Enggak, ya? Nah, dulu pernah Abu Ubaidah
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya seluruh hewan-hewan yang ada di lautan, bahkan bangkainya, itu halal untuk dimakan. Nah, ketika saat itu, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, tidak mengapa, kalian adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berjuang di jalan Allah, maka kita makan bangkai ikan ini, dan insya Allah ini halal. Masya Allah. Kemudian semua pasukan kemudian bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya kita bisa menemukan makanan. Bismillah ya Allah, alhamdulillah. Abu Ubaidah memerintahkan kepada seluruh pasukan, wahai pasukan, ayo kita ambil dagingnya dan kita makan. Ayo. Dikeluarkan pedangnya, pisaunya, ya. Kemudian tempat untuk mengambil daging-dagingnya, ember-ember ya, atau nampan-nampan besar. Kemudian mereka itu memotong-motong hewan ikan itu. Ikan paus, ya. Mohon maaf, sorry lupa. Ikan paus dipotong-potong. Nah, ketika dipotong-potong, ikan paus itu dibuat menjadi sebuah makanan yang bisa dinikmati. Dibuat dendeng, dibuat ikan bakar, dibakar, disate-sate, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Kemudian mereka menikmati sajian ikan paus itu dengan nikmatnya, Masya Allah. Mereka buat kemah-kemah kecil di pinggiran laut, ya, tujuannya sambil mengintai ada musuh datang atau tidak. Nah, sambil mereka itu ada yang tugasnya memotong-motong, ada yang tugasnya buat kemah, dan lain-lain. Nah, singkat cerita, seluruh prajurit yang 300 orang itu, mereka itu menikmati semua hidangan yang Allah berikan, yaitu bangkai ikan paus, yang insya Allah masih enak ya. Insya Allah masih enak. Nah, teman-teman, ya, ketika mereka menikmati sajian makanan yang lezat itu, mereka tak henti-hentinya bersyukur pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, kemarin kita makan 1 kurma, hari ini kita makan 1 ikan besar, dan gak habis-habis. Wow, mereka sangat berbahagia dan mereka sangat bersyukur. Mereka tinggal di pinggiran, di tepi laut, ya, selama 1 bulan. Dan selama 1 bulan itu 300 pasukan mereka tiap hari makan ikan, ya, dipotong-potong tiap hari makan ikan. Nggak kerasa tubuh mereka agak gembul ya, agak gemuk karena tiap hari makan makanan yang bergizi, ya. Nah, teman-teman, kemudian ternyata genaplah 1 bulan mereka itu tinggal di pinggiran pantai, tiap hari menikmati sajian ikan paus itu. Nah, ketika udah 1 bulan, ternyata tidak ada pasukan perang yang datang. Maksudnya pasukan orang kafir yang datang. Akhirnya Abu Ubaidah, sang panglima, memberikan isyarat kepada seluruh pasukan. Intinya mereka akan pergi pulang lagi. Nah, sebelum pergi, Abu Ubaidah kemudian menyuruh seluruh pasukan untuk mengambil sisa-sisa daging yang lebih. Wahai para sahabatku, ayo, kita akan segera pulang ke Madinah. Ayo kita ambil daging-daging yang tersisa. Siap! Allahu Akbar. Mereka siapkan lagi tempatnya, ya. Daging-dagingnya dipotong-potong kayak motong-motong sapi, ya. Kemudian ada lagi beberapa prajurit, ada 13 prajurit yang tugasnya adalah untuk mengambil minyak ikan. Mereka kemudian datang ke kepala ikan. Mereka melihat ada mata yang besar, ya. Ini mata ikan paus. Ternyata mata ikan paus ini mungkin besarnya sebesar sapi, ya, besar sekali. Kemudian 13 pasukan perang ini kemudian mereka memotong-motong, mereka mencongkel mata ikan paus. Ketika dipotong, ya, ternyata di situ banyak sekali minyak ikan. Nah, teman-teman, minyak ikan ini sehat. Biasanya kalau kita habis makan ikan,
matanya kita makan ikan ya, kemudian di situ banyak minyaknya, itu sehat, masya Allah. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan kepada pasukan ini untuk mengambil minyaknya, ditaruh ke sebuah wadah, dan wadah ini dikumpulkan, nanti kita akan bawa ke Madinah, masya Allah ya. Setelah diambil, dicongkel matanya, udah dipotong-potong, minyaknya diambil pakai ember. Setelah itu 13 pasukan perang itu ternyata bisa masuk ke dalam satu lubang mata ikan paus. Masya Allah. Berarti besar banget ya teman-teman. Iya, besar banget. 13 orang masuk ke kelopak mata ikan paus. Coba bayangin. Wah, besar banget ya. Bisa masuk ya. 13 orang lagi. Nah teman-teman, singkat cerita, mereka kemudian kembali perjalanan kembali pulang ke Madinah. Mereka membawa makanan daging ikan paus ya. Ketika kembali mereka ke Madinah, masyarakat Madinah pada bingung. Hah? Itu sahabat ini ya, kok mereka badannya tambah gemuk ya? Mereka pangling teman-teman ya. Berarti heran mereka. Kok dulu badannya pada ceking-ceking, hari ini pulang mereka tambah gemuk-gemuk. Wah, ternyata mereka membawa banyak makanan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, sesampainya di Madinah, mereka kumpulkan daging-daging itu. Kemudian Abu Ubaidah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Abu Ubaidah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Ubaidah duduk di depannya Rasulullah. Abu Ubaidah menceritakan apa yang terjadi. Ya Rasulullah, kami di sana tidak menemukan prajurit perang dari kafir Quraisy. Kami di sana malah mendapatkan satu ekor ikan paus yang besar, dan kita nikmati ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itu adalah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Ya. Apakah kalian membawa daging sisa untuk kami? Nah, Rasulullah mengatakan berarti Rasulullah pengen juga makan daging ikan paus ya. Nah, kemudian Abu Ubaidah memberikan daging ikan paus itu. Kemudian Rasulullah kemudian memakan daging ikan paus itu. Masya Allah, sedap rasanya ya. Jadi kalau teman-teman nanti barangkali ke laut lihat ikan paus, boleh itu dimakan, dicincang, dibawa pulang, boleh ya, halal insya Allah. Nah teman-teman, itu mungkin yang dapat Ayah Sholih sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan banyak hikmah dari kisah ini ya. Hikmah yang pertama apa? Kita diajarin untuk tawakal ya. Tawakal, bagaimana para sahabat, para pasukan perang, mereka melakukan sebuah perjalanan hanya dibekalkan satu butir kurma, mereka tawakal, mereka hanya meminta pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami bersyukur ya Allah, sampai-sampai mereka memakan dedaunan. Setelah memakan dedaunan, mereka ternyata mendapatkan rezeki yang lebih besar. Masya Allah, satu butir kurma diganti dengan satu ikan paus yang sangat besar. Dan mereka bersyukur ya, karena mereka bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, meskipun itu hanya kurma dan dedaunan dan minuman tadi, ternyata rasa syukur mereka dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berlipat-lipat. Masya Allah. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau orang bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat kisah pada hari ini. Dan sampai bertemu lagi di acara Yuk Berkisah ya, bersama Ayah Sholih, penutur kisah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.